Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Puji Darmaja dengan NIM 11 2023 14908 dari kelas DS03. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat, yaitu prediksi kepuasan penumpang pesawat untuk sebagai syarat UTS mata kuliah bengkel pergi. Nah, saya sudah membuat di Google Colab. Nah, seperti ini. Dan untuk presentasi, saya akan mempresentasikan menggunakan Canva ya, guna mempermudah teman-teman untuk memahami apa yang saya buat. Selanjutnya, nah, kepuasan penumpang adalah matrik keselamatan bisnis. Pertama ada realitas industri dalam pasar yang hiperkompetitif, yaitu adalah segalanya. Ketidakpuasan yang tidak terdeteksi menghancurkan reputasi. Kedua ada tantangan membedah interaksi kompleks dari hampir 130.000 data penerbangan, dari kenyamanan kursi hingga delay cuaca. Nah, misi data science kali ini adalah membangun mesin prediksi akurat untuk mengklasifikasi kepuasan penumpang. Di antaranya ada satisfy dan neutral atau dissatisfy guna memandu keputusan strategis manajemen. Selanjutnya, anatomi dataset. Ini ada 4 fitur atau 4 dimensi pengalaman penerbangan. Yang pertama ada demografi dan profil, diantaranya ada age, gender, customer type, type of travel, dan kelas. Selanjutnya ada telemetri penerbangan, ada flight distance, departure delay, arrival delay, dan indeks layanan. Ada in-flight wifi, seat comfort, clean lines, food and drink, flight room, baggage handling, dan lain-lain. Targetnya adalah satisfy atau label ya, variabel final yang akan diprediksi oleh machine learning. Selanjutnya, di dataset tersebut menunjukkan bahwa ada imbalance pada kelas satisfy. Di antaranya satisfy menunjukkan bahwa hanya 43,4% dan netral atau satisfy 56,6%. Kondisi kelas tidak sebias. Rasio ini menunjukkan dominasi penumpang yang tidak puas atau netral tanpa intervensi algoritma mesin learning yang akan menjadi bias, cenderung menebak kelas mayoritas. Intervensi smooth yang diperlukan di fase pemodelan nanti. Next, di sini terlihat ada outlier. Mulai di sini ada realitas penerbangan, bukan kesalahan data. Titik-titik ekstrim ini tidak dihapus, mereka mempresentasikan variasi kejadian nyata di lapangan. Solusinya adalah menggunakan teknik scaling atau standar scaler agar rentang nilai masih ini tidak mendistorsi kalkulasi jarak pada algoritma machine learning. Nah, di sini ada heatmap. Nah, menunjukkan bahwa korelasi absolut 0,97 ya, hampir 1 antara departure delay dan arrival delay. Keterlambatan berangkat secara matematis memastikan keterlambatan tiba. Dan kedua ada cabin halo effect. Kluster korelasi kuat antar fasilitas fisik penumpang, menilai fasilitas kabin sebagai satu paket pengalaman terintegrasi efek halo, bukan sebagai item terpisah. Kebersihan yang tinggi menjamin persepsi kenyamanan. Nah, di sini ada uji coba pemodelan baseline. Saya memilih 3 model. Yang pertama ada logistic regression dengan F1 score 0,7780 dan decision tree dengan F1 score 0,9381. Yang terakhir adalah random forest dengan F1 score 0,9588. Pada logistic regression menunjukkan bahwa terlalu linear untuk memetakan pola kompleks sehingga F1 score tidak begitu memuaskan. Dan selanjutnya pada decision tree performa cukup baik namun rentan mengalami overfitting pada data. Dan yang terakhir yaitu random forest merangkap interaksi fitur non-linear dengan baik. Random forest menggunakan uji coba fase pertama, namun akurasi pada data mentah
dapat menyembunyikan kelemahan pada kelas minoritas. Selanjutnya, membedah atau matriks perbatasan metrik pada random forest. Akurasi totalnya 96,48%, tebakan benar 14.391, tebakan benar kelas satisfy 10.996. Model baseline ini sudah sangat kuat. Mengapa kita perlu melanjutkan ke processing dan smooth? Yaitu untuk menjamin stabilitas, model harus diuji pada data yang terstandarisasi sempurna dan seimbang untuk memastikan performa tinggi. Ini bukan sekedar kebetulan akibat bias kelas mayoritas. Next. Nah, pada pra pemrosesan kalibrasi data, langkah pertama ada drop dan impute. Hapus kolom ID dan duplikat. Komputasi median pada 393 data arrival delay yang hilang. Jadi missing value-nya ada sebanyak 393 pada arrival delay. Selanjutnya langkah kedua ada transformasi menggunakan one-hot encoding, mengubah teks kategorial gender class menjadi metrik biner agar dapat dibaca oleh algoritma. Selanjutnya langkah ketiga, kalibrasi skala atau standar scalar, menekan jangkauan fitur numerik ekstrim seperti flight distance dalam distribusi normal dengan min 0 dan varians 1. Lanjut pada tahap smooth. Nah, di sini ada dua grafik ya, yang kiri adalah sebelum di smooth dan kanan setelah di smooth. Kita bahas yang kiri dulu, yaitu yang sebelum di smooth. Satisfy atau minoritas sebanyak 43,4% dan netral atau dissatisfy atau mayoritas sebanyak 56,6%. Setelah dilakukan smooth, satisfy naik menjadi 50 yang sebelumnya 43,4% dan netral menjadi 50, sehingga menyebabkan satisfy dan netral menjadi seimbang. Masalah, kelas satisfy tertinggal secara proporsional di angka 43,4%, menyebabkan blind spot pada algoritma. Solusinya adalah smooth synthetic minority oversampling teknik. Alih-alih menduplikasi data, algoritma menginterpolasi ruang fitur untuk mensintesis data penumpang buatan yang valid. Hasil kelas target seimbang secara absolut 50/50, memberikan keadilan matematis sebelum model dilatih ulang. Uji coba fase kedua, baseline versus pipeline terkalibrasi. Nah, yang gambar di kiri adalah direct model atau model SAR, akurasi sebesar 96% dan makro F1 0,96. Dan gambar di kanan adalah preproses ditambah dengan smooth dengan akurasi 96% dan makro F1 0,98. Secara numerik, skor makro tampak identik 96%, namun model pipeline jauh lebih berharga secara bisnis karena dilatih pada data tersintesis atau smooth dan terstandarisasi. Model ini secara struktural kebal terhadap bias proporsi penumpang dan aman untuk dideploy ke dunia nyata yang dinamis. Selanjutnya, nah, apa penggerak utama kekuasaan? Nah, analisis kepentingan fitur importance. Di sini yang paling tinggi ada in-flight Wi-Fi service. Strategi konektivitas bukan lagi kemewahan. Ini adalah utilitas dasar paling mempengaruhi prosesi penumpang. Urutan kedua ada customer type. Penumpang setia memiliki standar dan pola kepuasan secara struktural berbeda dengan penumpang baru. Yang ketiga ada seat comfort. Fundamental fisik kabin mengalahkan variabel layanan manusia seperti layanan check-in atau penanganan bagasi. Nah, optimalisasi batas akhir atau parameter tuning. Di gambar di kiri, perbandingan model sebelum dan sesudah hiperparameter tuning. Proses random search CV menerapkan pencarian parameter N estimator, max depth, and min sampler split guna mencari konfigurasi puncak dari algoritma. Analisis temuan, performa model stabil tanpa lonjakan pasca tuning. Akurasi bertahan di 96,3%. Kesimpulan, parameter bawaan default dari random forest sudah sangat optimal untuk memetakan pola dataset penerbangan ini. Mesin sudah mencapai batas efisiensi maksimum untuk fitur yang tersedia.
Kesimpulan pertama, prioritas investasi struktur kabin. Data membuktikan in-flight Wi-Fi dan kenyamanan kursi mendominasi skor kepuasan. Alihkan sebagian besar anggaran peningkatan layanan pembaruan infrastruktur in-flight ini. Yang kedua, retensi loyalitas spesifik. Model menunjukkan returning customer merespon layanan secara berbeda, terapkan strategi personalisasi kelas kabin khusus untuk mempertahankan basis pelanggan berulang. Yang ketiga, kesiapan development AI. Model random forest dengan akurasi 96% dengan pipeline preprocess telah lulus validasi bias kelas smooth dan siap diintegrasikan sebagai dashboard prediktif real time untuk manajemen operasional. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.